Herna untuk doanya. Terima kasih Bu Linda. Ibu Bapak semuanya shalom, selamat malam. Semoga kita semua selalu sehat ya. Amin. Amin. Kita akan mulai pertemuan malam hari ini. Kita akan masuk ke dalam dua tema penting. Saya angkat yang pertama adalah perjalanan misi Paulus, lalu yang kedua adalah surat-suratnya. Ini menjadi penting Ibu Bapak karena kita tahu bahwa Paulus itu bisa dikatakan perannya sangat penting dalam jemaat perdana. Kita tahu bahwa Paulus itu berkarya bagi orang-orang Kristen non-Yahudi, sehingga peran dia itu sangat-sangat sentral, ya. Dan saat ini kita akan belajar bagaimana Paulus berjuang dalam mewartakan Injil, sehingga kita akan melihat bahwa kehidupannya penuh dengan tantangan, kehidupannya penuh dengan penderitaan, namun dia tidak pernah putus asa, bahkan dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Ibu Bapak, coba kita buka Galatia 2 ayat 19 sampai dengan 20. Ini adalah bisa dikatakan titik akhir dari pelayanan Paulus. Ayat ini, Galatia 2 ayat 19 dan 20. Jadi kalau ada yang bocor. Jadi kalau misalkan sungai itu kan ada hulu, ada hilir, ya kan. Nah, kehidupan Paulus itu juga ada awal dan akhir. Ya, kita tahu awalnya pada saat perjalanan ke Damsyik, dia mengalami sebuah pengalaman pribadi disapa oleh Tuhan. Oke, ada yang bocor ya. Dan kemudian ini adalah yang bagian akhirnya Ibu Bapak. Ya, jadi ini adalah titik akhir dari iman atau pelayanan Paulus. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Jadi ini adalah sebuah proses yang cukup panjang dan sampai pada titik akhir atau sebuah keputusan dari Paulus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini penting sekali. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Lihat, iman yang luar biasa. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi inilah kematangan dan kedewasaan pribadi Paulus sebagai murid Kristus. Ya, dengan dua ayat ini. Berikutnya, kematangan, kedewasaan, dan kebijaksanaan Paulus tidak dicapai dalam sekejap mata, Ibu Bapak. Ya, segala sesuatu yang instan itu akan hilang dengan instan pula. Ya, crazy rich, ya kan? Lama-kelamaan rich-nya hilang, dimiskinkan tinggal crazy-nya. Nah, segala sesuatu yang instan itu akan hilang, akan habis dengan cepat. Karena memang cara kerja semesta demikian. Ya, maka Ibu Bapak, kita bisa belajar dari Paulus. Prosesnya enggak instan, prosesnya begitu panjang. Kita tahu bahwa di awal-awal karya pelayanan Paulus, dia ciong, dia enggak cocok dengan Barnabas. Dia punya konflik dengan Barnabas. Ya, jadi inilah perjalanan rohani seorang Paulus sehingga dia bisa menjadi seorang rasul yang hebat, salah satu rasul terbesar. Prosesnya begitu panjang, tidak instan, tidak semalam jadi. Maka Paulus menjalani hidupnya sebagai suatu proses yang panjang, penuh dengan perjuangan. Perjuangan dalam proses itu ia ungkapkan misalnya dalam suratnya kepada orang Filipi. Nah, kalau tadi kan titik akhirnya.
Sekarang bagian prosesnya. Silakan satu orang volunteer bacakan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, satu lagi, 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi ini adalah prosesnya Ibu Bapak ya. Ingat ya, tadi saya bilang panggilan awalnya pada saat Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Ingat ya, kita tahu banget karena kisah itu cukup terkenal. Lalu tadi titik akhirnya Paulus menyatakan imannya. Ya, Paulus mengatakan tadi apa? Di dalam Galatia 1 ayat 19 dan 20. Masih ingat nggak? Ayo, masih ingat nggak tadi? Barusan kita baca. Ayo, lupa. Ayo, namun aku hidup. Ayo, gimana? Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, terus apa lagi bunyinya? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah Yes. hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Nah, itu muaranya, itu titik akhir. Ya, ungkapan iman. Setelah perjalanan Paulus yang barusan kita baca. Nah, ini rangkuman prosesnya. Dengan demikian, kita dapat melihat dari awal proses sampai akhir, kehidupan Paulus itu selalu fokus pada tujuan akhir, yaitu apa katanya? Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, lihat ini. Ya, prosesnya panjang, tetapi Paulus tetap fokus. Meskipun dia katakan bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Perhatikan. Jadi bagi Paulus, Paulus itu tidak pernah merasa sempurna. Tetapi Paulus mengejarnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tadi ya, titik awalnya. Ditangkap oleh Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Nah, langkah konkret nih. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi Rasul Paulus ya, itu melupakan segala macam apa yang telah ia peroleh sebelum mengenal Kristus. Ya. Kenapa? Tadi Galatia 5 ayat 19. Apa bunyinya? Coba buka lagi Galatia 5 ayat 19. Ini menjadi dasar yang kokoh. Silakan. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, Sorry, hawa nafsu. kok Galatia 5? Galatia 2. Maaf Ibu. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, Namun ini aku terima kasih Bu. Jelas ya Ibu Bapak ya. Sebab apa? Aku telah mati oleh hukum Taurat. Jadi dia mau melupakan ya untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Jadi dia ingin melupakan semuanya agar dia dapat hidup untuk Kristus. Maka dikatakan lanjutannya, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi Rasul Paulus itu ingin fokus, ingin hidup benar-benar mengarahkan dirinya, mengarahkan pandangannya hanya kepada salib Kristus. Dan dia ingin melupakan semuanya di belakang. Jabatan dia, perbuatan dia ingin tinggalkan semuanya karena dia ingin fokus hanya pada salib Kristus. Ya, ini kehidupan seorang Paulus. Kemudian,
Sekarang Ibu Bapak, ini adalah pengalaman awal Paulus, silahkan dicatat. Ya, jadi kalau Ibu Bapak baca Kisah Para Rasul bab 9 sampai dengan bab 12, itu menjelaskan mengenai pengalaman awal dari Rasul Paulus. Ingat, yang menulis Kisah Para Rasul adalah Lukas. Dan Lukas ini teman dekatnya Paulus. Sehingga Kisah Para Rasul banyak menceritakan mengenai kehidupan Paulus. Nah, Kisah Rasul bab 9 sampai bab 12 banyak berbicara mengenai pengalaman awal dari Paulus. Silakan nanti baca. Ya, sebelum berjumpa dengan Kristus, Paulus adalah orang yang termasuk golongan atas. Dia bukan orang ecek-ecek. Dia orang yang punya jabatan. Nah, itu yang tadi saya jelaskan. Ya, dia ingin meninggalkan semuanya. Jabatan dia, kedudukan dia ingin tinggalkan semuanya. Ya. Silakan nanti baca Kisah Rasul 22 ayat 3 sampai dengan 5, Filipi 3, 4 sampai dengan 6. Silakan nanti dibaca bagaimana nanti kita akan menemukan Paulus itu merupakan orang dari golongan atas, orang terpandang. Dan kita akan melihat nanti di dalam Kisah Para Rasul bab 9 sampai dengan 12 ini juga, ya, pengalaman baru yang menyakitkan setelah berjumpa dengan Tuhan, hidup Paulus itu seolah-olah dijungkir balikan. Jadi setelah berjumpa dengan Yesus, bukannya hidupnya tambah makmur, tambah sejahtera, tetapi sebaliknya. Hidup Paulus itu seakan-akan atau seolah-olah dijungkir balikan. Nah, ini penting sekali nih. Jadi kalau ada yang bilang, kalau kita sudah menerima Kristus, hidup kita akan diberkati secara materi, kita akan diberkati secara kesehatan, dan sebagainya. Tetapi itu tidak berlaku bagi Paulus. Justru setelah berjumpa dengan Yesus, kehidupannya 180 derajat berubah. Seperti dijungkir balikan. Ia yang tadinya selalu berada di atas, mengontrol dan menguasai keadaan, karena dia punya kedudukan, dia punya jabatan. Jadi dia selalu berada di atas, dia bisa mengontrol semuanya. Sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menerima keadaan yang menyakitkan. Nanti silakan baca Kisah Para Rasul bab 9, ayat 23 sampai dengan 30, kita akan menemukan Paulus itu ditolak oleh para rasul, dan juga ia ditolak oleh orang-orang Yahudi. Bagi para rasul, Paulus itu merupakan dulu ya, yang membunuh dan menganiaya para pengikut Kristus. Jadi pada saat Paulus berada di tengah-tengah mereka, mereka nggak percaya kalau orang ini sudah bertobat. Jangan-jangan dia mata-mata. Ya, maka para murid atau para rasul menolak keberadaan Paulus. Bagi orang-orang Yahudi, Paulus dicap sebagai pengkhianat. Bahkan mau dibunuh. Nah, ya, jadi padahal dia sudah berjumpa dengan Kristus, tetapi di mana-mana dia mengalami penolakan. Di mana-mana. Baik di kalangan para rasul maupun di kalangan para orang-orang Israel atau Yahudi. Jadi pengalaman yang tidak enak. Kemudian nanti kita akan berjumpa dalam Kisah Rasul bab 13 ayat bab 20 sampai bab 21 ayat 26 itu mengenai masa karyanya. Silakan dicatat, nanti silakan dibaca. Jadi kalau kita baca Kisah Rasul bab 13 sampai bab 21 ayat 26 itu merupakan cerita mengenai masa karya Paulus. Nah, ya, jadi nggak usah repot-repot. Cari sana, cari sini. Ya, sudah ada di bab 13 sampai bab 21 ayat 26. Ya. Kemudian sekarang kita masuk perjalanan misi Paulus. Ya, jadi Ibu Bapak ada 3 perjalanan misi Paulus ya. Ada yang tahu nggak Paulus lahir tahun berapa? Nah, nggak tahu ya.
Paulus lahir tahun 10 Masehi, Ibu Bapak. Ya. Lalu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus pada saat perjalanan ke Damsyik itu tahun 34 sampai 35 Masehi. Jadi umurnya kurang lebih berapa pada saat mengalami perjumpaan dengan Yesus tersebut? 24. Ya, betul Bu Eni. Kurang lebih 24 sampai 25. Kalau sekarang kategorinya OMK. Nah, jadi Yesus menggunakan orang muda loh. Bayangkan 24 sampai 25 tahun loh. Yesus pakai Paulus. Nah, ya, bukan pakai orang-orang yang udah pengalaman atau orang yang sudah cukup umur, tetapi orang muda dipakai oleh Yesus. Ya kan? Jadi Paulus mengalami perjumpaan pertama kali kurang lebih usianya 24 tahun. Dan dia meninggal di antara tahun 65 atau 66. Berarti usia meninggalnya berapa tuh? 55 atau 56 tahun meninggal. Jadi perjalanannya berapa lama tuh? Dari perjumpaannya sampai wafat Paulus, dari usia 24 atau tahun 34 sampai tahun 66. Berarti kurang lebih 32 tahun berkarya. Jadi Paulus berkarya kurang lebih 32 tahun. Ya. Mana ya sama Yesus ya, Kak? Tuhan Yesus. Yesus kan pas Masehi ya, Bu Linda ya. Jadi kan Yesus kan wafat tahun 33. Nah, setahun kemudian setelah Yesus wafat, itu menyapa Paulus pada saat Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Gitu. Jadi tua Yesus 10 tahun ya. Gitu. Ya, oke lanjut ya. Silakan nanti baca misi Paulus yang pertama itu dalam Kisah Rasul bab 13 sampai dengan bab 14. Antara tahun 45 sampai dengan 49. Ingat Ibu Bapak, di sini belum ada Injil. Ingat ya, belum ada Injil. Kalau ingat, saya pernah jelaskan Injil tertua atau yang pertama itu Markus. Injil Markus ditulis tahun 60 sampai 70. Nah, kalau kita berbicara mengenai perjalanan misi Paulus yang pertama, yaitu antara tahun 45 sampai dengan 49, sama sekali belum ada bacaan. Belum ada surat, belum ada Injil. Ya. Nah, silakan dicatat. Jadi, perjalanan misi yang pertama itu diawali dengan khotbah di Antioquia. Antioquia merupakan pusat saat itu pelayanan Paulus dan Barnabas. Ya, jadi diawali dengan khotbah di Antioquia di Pisidia. Silakan catat ayatnya. Kemudian Paulus dan Barnabas diusir. Ibu Bapak pernah nggak pelayanan diusir? Ya. Jadi Paulus dan Barnabas mengalami pengusiran. Nah, ya. Lalu terpaksa mereka setelah diusir pergi ke Ikonium, namun disiksa dan dilempari batu. Jadi udah diusir, lalu mereka terpaksa pergi ke Ikonium, tapi di Ikonium justru mereka disiksa dan dilempari batu. Luar biasa ya. Dan pengalaman yang sama terjadi ya membawa mereka pergi ke Listra dan Derbe. Ya. Namun musuh-musuh yang membenci mereka dari Antioquia dan Ikonium terus mengejar mereka. Jadi Paulus dan Barnabas itu terus dikejar Ibu Bapak. Dari pertama kali di Antioquia. Jadi dari Antioquia mereka mengusir Paulus dan Barnabas. Nah, Paulus dan Barnabas pergi ke Ikonium. Mereka yang dari Antioquia terus datang, terus ikut mengejar mereka. Sampai akhirnya mereka itu disiksa dan dilempari batu. Nggak puas di Ikonium,
pada saat mereka, Paulus dan Barnabas pergi ke Listra dan Derbe, orang-orang ini tetap mengikuti dan mengejar mereka berdua. Karena memang mereka sangat membenci Paulus dan Barnabas. Ya, jadi dimanapun mereka akan terus diikuti dan dikejar. Itu perjalanan misi yang pertama. Nah, Ibu Bapak, ini adalah perjalanan misi Paulus yang kedua. Dan disinilah Paulus menulis suratnya yang pertama kali, yaitu 1 Tesalonika. Ya, pada saat Paulus dalam perjalanan misi yang kedua. Dan 1 Tesalonika merupakan tulisan paling tua dalam perjanjian baru. Jadi kalau ada yang tanya, tulisan yang pertama dalam perjanjian baru itu apa? Yaitu 1 Tesalonika. Ya, 1 Tesalonika dalam perjalanan misi Paulus yang kedua. Ya. Nah, Paulus sudah tidak disertai lagi oleh Barnabas. Kalau pengen tahu kisahnya, silakan baca Kisah Para Rasul bab 15. Ya, saya udah beberapa kali ceritakan ya. Karena Barnabas mau mengajak keponakannya Yohanes Markus, tapi Paulus nggak mau karena Yohanes Markus meninggalkan mereka dalam perjalanan misi yang pertama. Jadi Paulus masih menyimpan sakit hati. Ya, bisa-bisanya tuh Markus ninggalin kita berdua. Jadi pada saat perjalanan misi yang pertama, mereka pulang ke Antioquia, Yohanes Markus pulang ke Yerusalem. Ditinggalin lagi. Jadi bagi Paulus, Yohanes Markus itu bukan kawan yang setia. Nah, Barnabas kan pamannya, mau ajak Yohanes Markus ke perjalanan misi yang kedua. Tapi Paulus nggak suka. Paulus nggak mau. Akhirnya mereka ciong, mereka konflik. Iya kan? Dan akhirnya Barnabas pulang ke Siprus dan Paulus melanjutkan perjalanannya. Nah ini. Jadi pada saat perjalanan yang kedua, Barnabas sudah pulang ke Siprus bersama Yohanes Markus. Dan Paulus mendapatkan kawan lain yaitu Silas. Silakan baca Kisah Rasul 15 ayat 40. Nah ya, Silas. Lalu juga Timotius dan Lukas menyertai Paulus dalam perjalanan misi yang kedua. Nah, mulailah di sini Lukas dekat dengan Paulus. Nah, ini sejarahnya Ibu Bapak. Ya. Semoga nggak pusing ya. Sehingga Lukas sering menceritakan karya Paulus dalam Kisah Para Rasul. Karena kurang lebih berapa tahun tuh? 3-4 tahun ya. Mereka selalu bersama-sama. Jadi tahu banget nih bagaimana karakter dari seorang Barnabas. Paulus ya. Lukas tahu banget karakternya Paulus seperti apa. Lalu yang kedua, setelah keberhasilannya di awal periode ini, Paulus mengalami nasib buruk lagi. Ya kan? Setelah dibebaskan dari penjara dengan cara yang istimewa, jadi Paulus tuh di penjara Ibu Bapak, ya, ditangkap di penjara, lalu dibebaskan dari penjara dengan cara yang istimewa. Paulus dan Silas sampai ke Tesalonika. Nah, di kota ini pun Paulus dan Silas dicari untuk dihadapkan kepada sidang rakyat. Ya, terpaksa mereka lari ke Berea dan terus diganggu. Selanjutnya ia berangkat ke Athena. Di kota ini ia dilecehkan dan diejek oleh orang-orang Yunani. Kenapa? Karena Paulus mewartakan Kristus yang telah bangkit. Kristus yang mau turun ke dunia menjadi manusia. Bagi orang-orang Yunani itu perbuatan yang bodoh. Kenapa? Karena konsep mereka
tubuh itu penjara jiwa. Sebisa mungkin jiwa itu harus keluar dari tubuh. Kok ini kebalikannya? Ya kan? Jiwa masuk ke dalam tubuh manusia yang merupakan penjara. Jadi Paulus itu diejek karena pewartaannya nggak masuk di akal bagi orang-orang Athena saat itu. Nah, ya. Oke, kemudian selanjutnya, kemudian Paulus pergi ke Korintus. Di sini pun ia dimusuhi dan dihujat. Sehingga perjalanan misi yang kedua diakhiri dengan kembali ke Antiokhia. Perhatikan nih, saya bilang apa tadi di awal? Antiokhia merupakan pusat pelayanan Paulus dan Barnabas. Jadi mereka mulai dari Antiokhia dan kembali lagi ke Antiokhia. Sama seperti tadi yang pertama. Mulai dari Antiokhia dan kembali ke Antiokhia. Ya. Sampai sini cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi di mana-mana Paulus mengalami penolakan. Ya, termasuk di Korintus, di mana ia dimusuhi dan dihujat. Lalu sekarang perjalanan misi Paulus yang ketiga, antara tahun 53 sampai dengan 58. Jadi kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Ya, dimulai tidak lama setelah Paulus sampai di Antiokhia. Ya, tidak semua orang mau mendengarkan Paulus. Tidak sedikit yang mengumpatnya. Jadi banyak orang yang nggak mau mendengarkan Paulus. Itu banyak. Dan juga nggak sedikit yang mengumpat dia. Dan perjalanan selanjutnya tidak berbeda jauh. Bahkan Paulus hendak dibunuh di Makedonia. Wah, jadi setiap perjalanan Paulus itu selalu penuh dengan tantangan. Yang tadi saya bilang ya, proses ya. Bagaimana Paulus benar-benar dilempari batu, diusir, ditangkap, dipenjara, ya, sampai akhirnya di perjalanan yang ketiga, yang terakhir ini bahkan dia hendak dibunuh. Jadi perjalanannya itu nggak beda jauh dengan sebelum-sebelumnya, nggak ada yang lebih enak. Bahkan yang terakhir ini, yang ketiga, Paulus mau dibunuh. Dari Makedonia, akhirnya Paulus melanjutkan perjalanannya ke Troas, kemudian ke Miletus, Tirus, dan akhirnya tiba di Kaisarea. Dari situ bersama-sama dengan kawan seperjalanan ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem, perjalanan misi yang ketiga berakhir karena Paulus ditangkap. Jadi Paulus itu ditangkap kurang lebih tahun 58. Akhir perjalanan misi yang ketiga, pada saat ia bersama-sama dengan kawannya itu pergi ke Yerusalem. Nah, karena dia warga negara Roma, maka dia diadili di Roma. Jadi kurang lebih tahun 60 ya atau 61 Paulus berada di penjara kota Roma. Nah, dari penjara kota Roma inilah Paulus menulis beberapa surat. Nanti saya akan jelaskan di bagian akhir. Surat-surat ini dikenal dengan surat-surat penjara karena Paulus menulisnya dalam penjara. Jadi dalam penjara pun Paulus produktif. Jadi dalam penjara pun Paulus tetap berkarya. Dalam penjara loh Ibu Bapak, Paulus tetap menulis suratnya. Ya, semoga cukup jelas Ibu Bapak ya. Silakan dicatat 3 perjalanan misi Paulus. Ini sangat penting. Ya. Oke, selanjutnya, ini adalah Paulus sebagai tawanan. Setelah ditangkap di Yerusalem, Paulus tidak pernah menjadi orang bebas lagi.
sebagai tawanan, Paulus masih berusaha untuk memberi kesaksian mengenai imannya. Akan tetapi, orang-orang tidak mau menerimanya, bahkan berteriak. Jadi, kisah yang panjang ini, yaitu kisah Rasul bab 21 sampai dengan bab 28, itu kadang-kadang disebut dengan kisah sengsara Paulus. Nah, kalau di Injil kan kita membaca kisah sengsara Yesus Kristus. Kalau di kisah Rasul kita akan membaca kisah sengsara Paulus. Bukan berarti Paulus sejajar dengan Yesus, tentu tidak ya. Tetapi ini hanya sebagai cerita ya, bagaimana kehidupan Paulus di akhir hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Ya. Dan masa tuanya sepi. Nanti silakan baca 2 Timotius 4 ayat 9 sampai dengan 16 ya, di mana tidak ada teman yang menemani dia. Kalau dalam filmnya di Netflix, ya kalau katanya Bu Doktrin di YouTube juga udah ada gitu kan. Yang nemenin Paulus pada saat penjara kota Roma itu hanya Lukas. Di filmnya. Bayangkan Ibu Bapak. Jadi dia mengalami masa tua yang sangat kesepian. Itu Paulus. Ya, tidak ada teman. Ya. Nah, makanya saya mikir gitu ya, jadi murid Yesus nggak enak ya. Kehidupan para rasul itu, wah luar biasa gitu kan. Ada 3 murid yang paling dekat dengan Yesus ya, Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Ya, kenapa mereka bertiga? Ya, kenapa kok nggak Andreas, ya kan, atau Yudas? Kenapa kok Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Ya, yang pertama Yakobus kenapa dipilih oleh Yesus? Karena Yakobus akan menjadi martir yang pertama. Ya, martir yang pertama dalam bilangan 12 rasul ya Ibu Bapak ya. Kalau martir pertama dalam konteks murid Yesus ya tentu Stefanus, ya kan? Tapi dalam konteks 12 rasul ya, itu Yakobus yang pertama. Lalu kenapa Yohanes? Karena Yohanes murid yang paling Yesus kasihi. Ya, lalu kenapa Petrus? Kita tahulah, karena Petrus yang akan diberikan tanggung jawab untuk menggembalakan domba-domba yang Yesus percayakan. Nah itu, ya itu 3 alasan, kok 3 alasan? 3 tokoh yang dekat dengan Yesus dan alasan-alasannya. Oke ya, sekarang kita masuk ke dalam surat-surat Paulus. Semoga cukup jelas dengan perjalanan misi Paulus dan tantangannya. Ya, saya nggak bisa jelaskan lebih lanjut karena tentu butuh waktu yang sangat lama. Karena kalau mau dibahas perjalanan misi yang pertama itu butuh waktu 2 jam misalkan. Perjalanan misi yang kedua 2 jam gitu kan kalau pengen detail kan. Nah, tapi kan nggak mungkin. Ya, kita hanya punya waktu kurang lebih 1,5 jam. Jadi saya hanya jelaskan intinya saja atau kerangka besarnya. Nanti kalau mau gali silahkan Ibu Bapak bisa baca buku. Banyak buku-buku yang sangat menarik, sangat bagus mengenai Paulus. Nah, Ibu Bapak nih, ya, Paulus menulis surat baik untuk pribadi maupun untuk kelompok. Jadi Ibu Bapak tolong ingat ya, Paulus itu menulis surat baik untuk seorang pribadi, itu seperti Filemon, maupun kelompok, itu seperti Roma, 1-2 Korintus, dan Galatia. Dalam surat-surat yang ditulisnya, Paulus tidak hanya menyampaikan buah pemikirannya, tetapi terutama menyampaikan tanggapan terhadap keadaan atau persoalan tertentu. Jadi surat-surat itu tidak hanya berisi pemikirannya, melainkan tanggapan atas setiap masalah yang terjadi pada daerah tertentu.
Misalkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, kenapa Paulus menulis surat itu? Untuk menanggapi permasalahan yang ada di kota Filipi. Jelas ya Ibu Bapak ya? Karena dulu belum ada email, dulu belum ada WA. Jadi cara komunikasinya dengan mengirimkan surat. Nah, surat-suratnya memang memuat banyak uraian yang disampaikan kepada pribadi dan jemaat tertentu, tetapi di dalamnya tidak dapat ditemukan uraian sistematis, teratur, dan lengkap yang mengungkapkan seluruh pemikiran Paulus. Enggak ada seperti itu. Ya, bila dibandingkan dengan tulisan-tulisan perjanjian baru lainnya, surat-surat Paulus lebih dahulu ditulis. Hal ini dapat dipahami karena pada masa itu orang beranggapan bahwa Kristus akan datang segera, bahkan ketika mereka masih hidup. Karena alasan inilah orang Kristiani tidak berpikir untuk membuat dokumentasi mengenai ajaran imannya. Para pemimpin jemaat hanya membuat tulisan sejauh diperlukan dan hanya untuk menanggapi persoalan yang sedang dihadapi oleh penerima surat. Ini alasannya Ibu Bapak. Ya. Jadi para rasul, yaitu Paulus salah satunya, ia menulis surat itu karena ingin menanggapi persoalan dan permasalahan yang dialami oleh jemaat tertentu. Dan kalau misalkan memang dirasa perlu, maka Paulus akan memberikan nasihat, memberikan buah pemikirannya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Ibu Bapak, itu bukan kata-kata Paulus. Itu kata-kata dari salah seorang filsuf Yunani. Nah, Paulus mengutip kata-kata itu kepada jemaat di Korintus. Karena di Korintus banyak orang-orang Yunani. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Maka Paulus menulis surat dan mengatakan, hati-hati dengan pergaulan, sebab pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, itu nasihat dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena Korintus itu kota perdagangan, kota pelabuhan. Jadi banyak sekali bangsa-bangsa yang datang. Pergaulannya nggak sehat. Maka Paulus menulis suratnya memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Semoga cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Kemudian selanjutnya. Dalam perjanjian baru, nah ini, terdapat 20 surat. Ingat, ada 27 kitab perjanjian baru. Nah, dan ada 20 surat yang ditempatkan sesudah kisah para rasul. 13 diantaranya membawa nama Paulus. Menurut alamat yang dituju, ke-13 surat ini dapat dibagi dua. Silakan dicatat Ibu Bapak. 9 surat ditujukan kepada jemaat, yaitu Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan 1-2 Tesalonika. Silakan dicatat. Jadi ada 9 surat yang ditujukan kepada jemaat. Lalu 4 surat lainnya ditujukan kepada pribadi tertentu. 1-2 Timotius, Titus, dan Filemon. Itu nama-nama orang, bukan nama tempat. Ya. Jadi total semua kalau dikelompokkan dari
yang dituju ada dua kelompok, yaitu dituju kepada jemaat dan yang dituju kepada personal atau pribadi. Surat-surat yang ditujukan kepada jemaat ditempatkan di depan. Nah, Ibu Bapak kalau ada yang bertanya, kenapa kok Roma ditempatkan di bagian paling depan? Ini jawabannya. Surat-surat yang ditujukan kepada jemaat ditempatkan di depan menurut panjangnya tulisan. Bukan menurut tahun. Karena kalau menurut tahun, Roma itu berada di paling belakang. Karena Roma salah satu tulisan Paulus yang paling akhir. Tapi kenapa surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ditempatkan paling depan setelah Kisah Para Rasul? Jawabannya ini. Yang pertama, ya karena surat Roma itu adalah surat yang ditujukan kepada jemaat. Itu alasan yang pertama. Karena surat Rasul Paulus kepada jemaat ditempatkan di depan. Lalu yang kedua, menurut panjangnya ditempatkan paling depan. Nah, silakan baca nanti. Surat Roma itu paling panjang dibandingkan surat Paulus kepada jemaat-jemaat lain. Nah, jadi ditempatkan paling depan. Lalu surat-surat yang ditujukan untuk pribadi tertentu diletakkan sesudah ke-9 surat untuk jemaat tersebut. Itulah cara penyusunannya, Ibu Bapak. Ya, bukan dari tulisan yang paling dulu ditulis oleh Paulus, bukan. Wah, Roma ini paling awal setelah Kisah Rasul. Berarti surat kepada jemaat di Roma ini adalah yang paling tua, yang paling awal ditulis oleh Paulus. Nah, itu kurang tepat. Ya, yang pertama adalah ingat apa tadi? 1 Tesalonika. Ya. Oke. Jadi udah cukup jelas ya, Ibu Bapak ya, urutannya demikian ya, biar nggak bingung lagi. Kemudian dari ke-13 surat yang ditulis dengan memakai nama Paulus, surat-surat tertentu dikelompokkan secara khusus. 4 surat yaitu Efesus yang saya bilang tadi, Filipi, Kolose, dan Filemon seringkali disebut surat-surat dari penjara. Ini dia. Karena penulisnya menyebut diri tawanan atau orang yang sedang berada di dalam penjara. Dan menurut para ahli, 4 surat ini ditulis oleh Paulus pada saat Paulus berada di penjara kota Roma. Tadi ya yang saya bilang itu, kurang lebih tahun 60 sampai 62. Silakan ditulis, ini 4 surat yang seringkali disebut surat-surat dari penjara. Ya. Surat 1, 2 Timotius dan Titus disebut surat pastoral. Karena ketiga surat ini berisi petunjuk dan nasihat yang disampaikan kepada pimpinan jemaat tentang bagaimana harus menggembalakan jemaat. Jadi Ibu Bapak kalau diminta untuk pengajaran tim, pembinaan tim persekutuan doa atau komunitas, silakan bawakan 1, 2 Timotius dan Titus ini. Ini jarang sekali dibahas. Ya, padahal 1, 2 Timotius dan Titus ini merupakan surat pastoral. Coba kita lihat di sini. Satu Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 7. Silakan satu orang volunteer bacakan. Silakan.
1 Timotius 3 ayat 4. Ayat 1 sampai dengan 7. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Lima sampai Jika- 7 boleh? Langsung ke 7. Ya, 5 dan Hendak- 7, 5 sampai dengan 7. Oke, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, ini untuk memilih penilik jemaat. Ya kan? Nah, kita bisa bawakan ini untuk pembinaan tim. Misalkan dalam pemilihan calon koordinator. Ya. Ya nggak semuanya, tapi ini merupakan hal-hal penting yang mungkin bisa dijadikan acuan. Ya. Kalau semuanya rasanya sulit ya. Karena kalau lihat syarat-syaratnya, saya pun nggak memenuhi ini. Ya. Suka memberi tumpangan gitu kan. Siapa yang mau menumpang gitu kan. Dan sebagainya. Ya. Oke. Jadi Ibu Bapak, ini adalah surat pastoral. Ya, nanti silakan baca banyak pesan-pesan penting untuk jemaat. Ya, termasuk dalam 2 Timotius. Ya, dan Titus. Oke ya. Kedua orang tersebut, yaitu Timotius dan Titus, adalah penanggung jawab jemaat. Timotius itu di Efesus dan Titus di Pulau Kreta. Ingat ya, Timotius itu di Efesus dan Titus di Pulau Kreta. Karena bobot isi dan panjangnya surat-surat lebih dari yang lain, 1-2 Korintus, Galatia, dan Roma disebut surat-surat besar. Ya, jadi ada surat-surat besar Ibu Bapak yang seringkali disebut, yaitu 1-2 Korintus, Galatia, dan Roma. Ya, jadi 4 ini disebut surat-surat besar Paulus karena bobot isi dan panjangnya. Ya. Oke. Nah, ini penting Ibu Bapak. Sebagai pewarta Injil, Paulus tidak pernah lama tinggal di suatu tempat. Paling lama 1,5 tahun atau 2 tahun. Maka kalau ada romo yang dimutasi, kita sebagai umat harap maklum. Ya, karena memang demikian aturan mainnya gitu kan. Ia tinggal di suatu tempat untuk mewartakan, mendirikan jemaat, dan membinanya. Setelah semuanya dianggap siap, ia melanjutkan perjalanan mewartakan Injil ke tempat lain. Jadi Paulus itu nomaden. Paling lama 2 tahun. Sama kayak romo-romo kita sekarang. Kalau di paroki saya, Maria Bunda Karmel, Tomang, Jakarta, itu per 3 tahun. Ya, atau kalau dalam keadaan mungkin karena satu dan lain hal, itu paling lama 5 tahun. Setelah itu harus dimutasi. Itu ya. Ketika berada di tempat lain, Paulus mendengar kabar tentang jemaat yang telah didirikannya itu. Mungkin ada masalah yang harus mereka hadapi bersama sebagai satu jemaat. Mungkin ada pertentangan atau perselisihan dalam tubuh jemaat sendiri. Mendengar kabar seperti itu, Paulus yang berada di tempat lain tidak dapat datang sendiri dan secara lisan menanggapi masalah tersebut.
Untuk itulah Paulus menulis surat untuk jemaat yang sedang dilanda masalah. Cukup jelas Ibu Bapak ya. Jadi surat Paulus itu kebanyakan berisi nasihat, tanggapan dia terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh jemaat yang ia dirikan. Hanya satu jemaat yang tidak didirikan oleh Paulus, tapi Paulus menulis surat kepada jemaat tersebut, yaitu Roma. Ya, menurut tradisi, jemaat di Roma itu yang merintis adalah Petrus. Jadi, satu-satunya jemaat yang menerima surat dari Paulus yang bukan Paulus yang mendirikannya itu hanya Roma. Ya, Roma di sini tentu bukan biskuit ya. Semoga cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi Paulus ini orang yang sangat hebat, mendirikan begitu banyak jemaat. Ya, kalau udah siap, udah settle, ya udah akhirnya dia pergi ke tempat lain. Ya, dia nggak mau jemaatnya itu bergantung padanya. Nah, ya. Yaitu yang dilakukan oleh gereja Katolik. Ya, gereja Katolik nggak mau nih umat paroki A itu bergantung dengan romonya. Ya, sampai bilang jangan mutasi romo kami udah cocok, kami udah senang. Nah, itu yang repot. Justru itu yang dihindari. Ya, kalau udah cocok, udah nyaman, udah senang, dikhawatirkan paroki itu nggak ada pertumbuhan. Karena tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan katanya. Nah, kalau umat udah nyaman dengan romonya, nah itu bahaya. Bisa-bisa nggak bertumbuh secara rohani. Ya, maka itu dihindarkan. Oke, kemudian di antara surat-surat Paulus, nah ini yang saya bilang barusan ya, surat Roma ditulis karena alasan yang berbeda. Jemaat di Roma bukanlah jemaat yang didirikan Paulus. Ia menulis surat kepada jemaat di Roma karena ia ingin mengunjungi mereka. Nah beda nih ya, kalau surat-surat jemaat yang lain yang Paulus dirikan, Paulus menulis suratnya kepada mereka karena Paulus ingin menanggapi permasalahan mereka. Tetapi kalau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, itu karena Paulus mau berkunjung ke mereka. Jadi ini dua hal yang berbeda. Semoga cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bukan sebagai tanggapan atas persoalan yang sedang dihadapi jemaat, tetapi merupakan buah pikiran dan teologi Paulus sendiri. Perhatikan, kalau tadi kita banyak belajar bahwa Paulus menulis surat kepada jemaat atau pribadi tertentu, itu isinya sebagai tanggapan atas permasalahan. Buah pemikirannya ada tapi tidak mendominasi. Nah, kalau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ingat nih, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, itu isinya berupa buah pikiran dan teologi Paulus sendiri. Nah, ini yang membedakannya. Ya, coba kita lihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Coba kita lihat nih. Bab 3. Bab 2 dulu deh. Bab 2 ayat 17 sampai dengan 29. Perikopnya tentang apa? Dan sunat untuk menyelamatkan orang Yahudi. Nah ini kan teologi nih. Terima kasih Kak Keke. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Bayangkan Ibu Bapak. Ya kan? Ini teologinya Paulus nih. Kemudian kita lihat bab 3. Ayat 9 sampai dengan 20. Apa? Semua manusia adalah orang berdosa.
Semua manusia adalah orang berdosa. Coba bayangkan loh, Paulus bisa ngomong seperti ini. Lalu perikop selanjutnya apa bunyinya? Manusia dibenarkan karena iman. Nah, lalu perikop selanjutnya apa bunyinya? Abraham dibenarkan karena iman. Lalu kalau kita baca Roma bab 5 ayat 12 sampai dengan 21 itu mengenai Adam dan Kristus. Ayat 12 menjadi hal yang sangat krusial. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ini yang dinamakan dengan dosa Turunan. Asal. Turunan. ya, dosa asal. Perhatikan. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, perhatikan, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ini sangat dalam maknanya. Bahwa kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa manusia. Di mana ada dosa, di situ ada rahmat yang berlimpah-limpah. Ya, ini teologinya Paulus sangat dalam, dan kita nggak akan jumpai dalam surat-surat Paulus yang lain. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Oke, jadi kalau pengen tahu teologinya Paulus, buah pemikirannya, silakan baca surat Roma. Ya, nah ini surat-surat Paulus mengungkapkan keterlibatannya pada masalah yang digumuli oleh jemaat. Surat-surat itu dikirim supaya dibacakan di hadapan jemaat. Kayak kalau kita suka nonton film kerajaan, kan ada ya seorang utusan raja pergi ke sebuah desa, lalu pada saat utusan raja itu memberikan gulungan surat itu, maka kepala desa yang menerimanya itu berlutut dulu. Nah, sambil berlutut, dia mengarahkan tangannya ke atas untuk menerima surat dari raja. Dan kepala desa itu membacakan surat dari raja, seluruh warganya mendengarkannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Ibu Bapak gambarannya. Jadi suratnya dikirim kepada jemaat, lalu dibacakan di hadapan mereka. Paulus menulis surat ketika ia sendiri tidak dapat hadir mengunjungi jemaat. Ia hadir dalam suratnya, ketika suratnya dibacakan, seolah-olah ia sendiri yang hadir. Nah ini, ya jadi Paulus, kalau misalkan nggak dapat hadir mengunjungi jemaat, maka dia mengirimkan surat. Dan dengan surat, seakan-akan Paulus hadir. Dengan surat, seakan-akan Paulus yang ngomong. Ya, karena itu, perhatikan Ibu Bapak, ini penting sekali. Untuk dapat memahami surat-surat Paulus dengan baik, orang perlu memahami latar belakangnya. Inilah yang disebut dengan tafsir literal. Kita baru bisa menafsirkan spiritual
moral kalau kita sudah tahu tafsir literalnya, minimal konteksnya apa, latar belakangnya apa. Sehingga kita nggak main asal comot-comot ayat, yang penting cocok, yang penting bagus, ya udah aku ambil. Nah, ini kurang tepat. Ya, kita harus paham dulu konteksnya, baru kita bisa sesuaikan. Oke. Kemudian yang berikutnya, orang modern beranggapan bahwa hal-hal yang baru itu lebih baik daripada yang lama. Sehingga, nah ini, sesuatu yang lama seringkali dianggap tidak ada nilainya. Betul ya Ibu Bapak ya? Jadi orang modern itu kan seringkali meninggalkan yang kuno. Ah, udah kuno, HP jadul, tinggalin. Ya, Nokia 5110 kayak batu bata. Kalau dilempar ke anjing, anjingnya bakal kaing-kaing gitu kan. Tinggalin gitu kan. Itu udah kuno gitu kan. Karena orang modern itu berpikir bahwa sesuatu yang lama itu nggak ada nilainya. Ya, itu orang modern. Tetapi sebaliknya, orang zaman kuno beranggapan makin kuno makin baik. Ya, sesuatu yang baru malah akan dicurigai dan dipertanyakan. Makanya Yesus itu dicurigai. Ajaran Yesus itu dipertanyakan. Karena itu ajaran baru, ajaran cinta kasih. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya cara berpikirnya ya. Jadi makin kuno itu makin baik. Tetapi sesuatu yang baru bagi mereka ini wah, jangan-jangan ini sesat. Maka perlu dicurigai. Akibatnya ajaran yang sudah lama dipegang teguh dan diajarkan turun-temurun lebih diterima dan diakui kebenarannya daripada ajaran baru. Nah, itu orang zaman kuno. Ajaran turun-temurun itu lebih diterima dan diakui kebenarannya daripada ajaran baru. Maka banyak sekali surat-surat di Perjanjian Lama pun di Perjanjian Baru itu banyak mengambil atau mencomot nama-nama tertentu yang punya wibawa. Contoh kebijaksanaan Salomo. Kebijaksanaan Salomo itu ditulis sekitar abad kedua sebelum Masehi. Sedangkan Salomo sudah wafat abad ke-9. Nah, sebelum Masehi. Tapi dipakailah nama Salomo, ya kan, untuk meningkatkan kredibilitas surat tersebut atau kitab tersebut. Kebijaksanaan Salomo. Daud dengan Mazmurnya. Banyak yang bilang ini Mazmur Daud yang nulis. Siapa bilang? Ya kan? Musa ada di dalamnya loh. Silakan nanti baca Mazmur Musa. Enggak cuma Daud yang menulis Mazmur itu, tetapi kenapa kok Mazmur itu dikenal dengan Daud sebagai penulisnya? Ya tadi, ya kan, untuk apa ya? Meningkatkan kredibilitas dari kitab Mazmur tersebut. Memang Daud banyak menulis kitab Mazmur, tapi nggak semuanya Daud yang menulis. Nah, cukup jelas ya Bu Bapak ya. Kitab Pengkhotbah. Banyak yang mengatakan nih Salomo yang menulis. Nah, padahal bukan. Dan seterusnya. Sama seperti Paulus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat tertentu. Ada beberapa bukan Paulus yang menulisnya. Ya. Kalau dikeletos diisep. Oke. Diisep ben tenggorokannya Wes ora apa-apa Bu Ratna. Oke, lanjut ya. Karena alasan ini, para penulis kitab-kitab apokrif Perjanjian Lama yang menulis antara 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi, jadi kurang lebih 400 tahun ya Ibu Bapak ya. 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi mencantumkan nama-nama orang besar dari zaman lampau yang barusan saya bilang. Henok, Yesaya, Ezra, Baruk, dan sebagainya. Antara tulisan mereka dengan tokoh-tokoh yang namanya disebut itu terbentang waktu berabad-abad.
Tetapi mereka membuat seolah-olah tulisan itu adalah karya orang-orang besar di zaman lampau, agar tulisan mereka lebih dapat diterima. Contoh, kelas Senin kemarin kita udah bahas, Yesaya. Kitab Yesaya itu bukan hanya Nabi Yesaya yang menulisnya. Nabi Yesaya itu hanya menulis bab 1 sampai dengan bab 39. Itu pun nggak semuanya dia. Sedangkan bab 40 sampai bab 55 itu orang lain yang disebut dengan Nabi Deutero Yesaya. Orang yang berbeda. Lalu berikutnya lagi, beda lagi Yesaya bab 56 sampai 66, itu nabinya dikenal dengan Tirto Yesaya. Itu orang lain lagi. Nah, menggunakan nama Yesaya agar punya nilai lebih dan dapat diterima. Cukup jelas Ibu Bapak ya. Maka kita nggak langsung bilang, wah kebijaksanaan Salomo, karena ada nama Salomo, maka Salomo yang menulisnya. Enggak seperti itu. Nah ini Ibu Bapak, silakan dicatat. Semoga nggak mengguncangkan iman ya. Telah dikatakan bahwa dalam perjanjian baru ada 13 surat yang mempunyai nama Paulus. Walaupun mempunyai nama Paulus, tidak semua surat ini ditulis oleh Paulus. Dari ke-13 surat itu, 7 diantaranya berasal dari Paulus sendiri atau Proto-Paulinum. Dalam arti ditulis oleh Paulus sendiri. Ya, atau didiktekan oleh Paulus dan ditulis oleh sekretarisnya. Gitu-gitu Paulus punya sekretaris loh. Nah, 6 surat lainnya itu yang menulis adalah murid-muridnya. Berdasarkan ajaran Paulus. Tetapi diberi nama Paulus. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk diterima dan menambah nilai bobotnya. Apa saja Proto-Paulinum itu? Silakan dicatat. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Filipi, 1 Tesalonika, dan Filemon. Jadi ada 7 ya, Proto-Paulinum. Paulus sendiri yang menulisnya atau yang mendiktekannya. Selebihnya itu disebut dengan Deutero Paulinum. Yang menulisnya adalah murid-murid Paulus. Apa saja? Efesus, Kolose, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus. Semoga setelah SOG malam hari ini, Efesus, bukan Paulus yang nulis, nggak asik, jangan ya. Atau, Kolose, ini mah muridnya Paulus yang nulis, jangan ya. Kita percaya bahwa kalau sudah dikanonkan oleh gereja, maka kita imani dan percaya bahwa tulisan-tulisan ini sungguh diinspirasikan oleh Roh Kudus. Ya, oke. Sudah? Oke, masih ada yang mencatat, nggak apa-apa, saya tunggu. Kalau SOG dibuat kuis seru kali ya. Berikut ini yang merupakan Proto-Paulinum, kecuali. Ya. Siapakah nama teman Paulus dalam perjalanan misi yang kedua? Pasti udah pada lupa. Tadi siapa aja? Oke, lanjut ya. Jika ingin mengenal Paulus secara lengkap dan memahami pengajarannya secara menyeluruh, orang harus membaca semua suratnya, termasuk yang ditulis oleh murid-muridnya. Karena kalau kita sebutnya kan ada blind spot ya Ibu Bapak ya, yang tidak bisa dilihat oleh Paulus tapi murid-muridnya bisa lihat. Nah, maka kalau kita ingin
paham akan ajaran Paulus, itu kita juga harus membaca tulisan-tulisan yang ditulis oleh para muridnya. Mereka telah cukup lama hidup bersama Paulus sehingga dapat memahami cara berpikir dan cara pandang gurunya. Mereka pun telah menerapkan pengajaran yang telah mereka dengarkan dari Paulus untuk menanggapi persoalan yang dihadapi jemaat yang menjadi tanggung jawab mereka. Salah duanya siapa? Murid Paulus yang menerapkan ajaran Paulus. 2 minggu lalu kita belajar loh dalam Kisah Para Rasul. Ayo siapa? Murid Paulus yang menerapkan pengajaran Paulus dan memberikan nasihat kepada Apolos. 2 minggu lalu kita belajar. Aquila, Priscilla. Iya Bu, betul. Aquila dan Priscilla. Nah itu salah 2 muridnya, pasangan suami istri. Mereka kan muridnya Paulus. Ya kan? Sehingga mereka memberikan nasihat kepada Apolos itu bukan karena sembarangan, bukan karena ada-ada, tetapi karena ada dasarnya, yaitu pengajaran dari Paulus. Maka mereka berdua, Aquila dan Priscilla, bisa memberikan nasihat kepada Apolos. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Maka kalau kita mau mengetahui dan semakin mengenal ajaran Paulus, maka kita harus membaca seluruh tulisan dari Paulus dan para muridnya. Ini terakhir Ibu Bapak, ya, ini merupakan susunan surat Paulus. Jadi surat-surat Paulus itu punya strukturnya loh. Nggak cuma renungan di SOG, tapi di surat-surat Paulus juga ada strukturnya. Ya, jangan-jangan saya terinspirasi dari sini lagi. Masuk alam bawah sadar. Yang pertama itu pembuka. Ya. Pada umumnya Paulus itu mengawali suratnya dengan menyebut pengirim dan alamat pribadi yang dituju. Dari A ke B. Ya. Paulus tidak hanya menyebut dirinya sendiri sebagai penulis surat, tetapi juga menyebut rekan-rekan kerjanya. Sesudah itu ia menyampaikan salam kepada jemaat atau pribadi yang dituju. Coba buka 1 Korintus. Perhatikan nih. Gimana bunyinya? 1 Korintus 1 ayat 1 dan 2. Silakan. Ini pembukanya ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Amin, terima kasih Ibu. Jelas ya Ibu Bapak ya, ini pembukanya loh. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari, nah ini disebut namanya, Sostenes saudara kita, kepada mana? Kepada jemaat Allah di Korintus. Nah ini pembukanya Ibu Bapak. Selalu seperti ini pada umumnya ya. Lalu setelah itu ucapan syukur. Nah kita lihat tuh. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan 9. Ucapan syukur. Nah ini struktur suratnya. Lalu isi. Ya isi tentu bermacam-macam ya. Ya. Ingat kalau surat Rasul Paulus kebanyakan pengajaran dan apa? Tanggapan terhadap permasalahan jemaat tertentu. Ingat itu, ya 2 ini. Tapi kalau yang di Roma yang paling banyak adalah pengajaran dan teologi Paulus. Ya, karena di Roma bukan didirikan oleh Paulus.
Oke. Ini struktur suratnya ya. Yang ketiga isi. Yang terakhir penutup. Coba kita lihat penutup 1 Korintus. 1 Korintus 16 ayat 19 sampai dengan 24. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Perhatikan, dengan tanganku sendiri. Tadi 1 Korintus masuk proto atau satunya lagi? Lihat nih. Proto. Proto ya? Ya. Tuh, ya. Kalau yang satunya lagi, Deutero, itu bukan 1 Korintus, tetapi 1 Timotius. Nah, gampang ingatnya. Ya. Oke. Jadi 1 Korintus, Paulus sendiri yang menulisnya, Proto Paulinum. Ya, kalau muridnya yang menulis namanya Deutero Paulinum. Ya, ini penutupnya. Coba kita lihat lagi. 2 Korintus. Pertama tadi apa? Salam. Terus apa? Ucapan syukur. Terus apa? Isi. Sekarang lihat penutupnya. Di mana penutupnya? Memberi kabar pada rekan-rekan sekerjanya. Ya. Menyampaikan berkat singkat. Yes. Jadi titip salam gitu ya, Kak? Jadi romantis Paulus itu. Lucu Nah, ya? sekarang kita bandingkan dengan Deutero Paulinum ya. Oke. Yang mana Ibu Bapak mau lihat? Efesus lah ya. Coba kita lihat Efesus. Yang pertama apa? Salam. Salam. Ada ucapan syukurnya enggak? Ada. 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 Ayat 3 tuh. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, itu ucapan syukur. Meskipun perikopnya bukan ya. Tapi itu ucapan syukur kan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan sebagainya. Lalu isi penutup sekarang. Gimana Efesus menutupnya? Sama ya? Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jadi strukturnya kurang lebih sama. Ya, ada pembuka, ucapan syukur, isi, dan penutup. Ya. Kolose gimana? Kita lihat Kolose. Pertama, salam. Ada salam, pembuka. Ya kan? Kedua, ucapan syukur. Ada ucapan syukur. Betul ya? Ketiga, isi. Isi tentu ada. Bukan isi adalah kosong ya. Nah, terakhir, penutup dan salam. Ada nggak? Ada tuh Kolose 4. Nah, ini struktur surat-surat Paulus. Jadi Ibu Bapak, apa kesimpulannya? Surat Paulus aja ada strukturnya. Itu surat loh. Ya, apalagi kita kalau buat renungan, kalau nggak ada strukturnya, wah berantakan gitu kan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kita selesai nih, sampai di struktur surat.